Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi merupakan salah satu contoh dari inovasi dalam bidang pendidikan yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu inovasi pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah ide atau gagasan berupa barang dan metode pembelajaran dalam lembaga pendidikan yang dapat dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau discovery yang dimanfaatkan agar tujuan pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal dapat tercapai dan permasalahan pendidikan pun dapat terpecahkan. Jadi, saya akan membahas mengenai pendidikan berbasis kompetensi. Konsep di balik pendidikan berbasis kompetensi yaitu pembelajaran paling baik diukur dari penguasaan siswa terhadap pembelajaran, bukan jumlah jam yang dihabiskan di ruang kelas. Pendidikan berbasis kompetensi adalah perubahan besar dalam arti budaya sekolah, struktur, dan pedagogi yang berfokus untuk memastikan bahwa semua siswa berhasil dan mengatasi kekurangan mendasar dari model pendidikan tradisional. Pendidikan berbasis kompetensi dilaksanakan pada tingkat yang lebih dalam di lebih banyak sekolah dan kabupaten setiap tahun, dan negara bagian mulai menyesuaikan kebijakan untuk memungkinkan inovasi pendidikan berbasis kompetensi. Jadi tujuan dari pendidikan kompetensi ini ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa yang akan datang dengan mengembangkan sejumlah kecakapan hidup atau yang disebut dengan life skill. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seorang untuk mau dan berani menghadapi permasalahan hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari dan menemukan solusi sehingga mampu mengatasi permasalahan tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan ruang belajar yang inovatif di dalam kelas. Yang pertama itu adalah pola pikir. Perubahan pola pikir, suasana hati, dan suasana kelas secara keseluruhan dimulai dari seorang guru. Guru menentukan suasana kelas sejak siswa masuk ke gedung. Jika guru bersemangat dengan materi pelajaran mereka, siswa akan cenderung untuk mengikuti. Guru harus memiliki minat terhadap mata pelajaran yang mereka ajarkan. Namun, pola pikir seorang guru tentang bagaimana merancang dan menyampaikan konten sangat penting untuk memproses pembelajaran yang inovatif. Kebanyakan guru dilatih untuk mendidik hanya dari sudut pandang guru. Untuk mengubah jenis penyampaian ini dan membuat kelas lebih inovatif, mereka juga perlu memikirkan siswa mereka, yaitu bertindak sebagai pemandu daripada mengajar konten. Upaya yang kedua yaitu refleksi diri. Refleksi diri di kelas adalah cara bagi pendidik untuk melihat kembali strategi pengajaran mereka untuk menemukan bagaimana dan mengapa mereka mengajar dengan cara tertentu dan bagaimana tanggapan siswa mereka. Refleksi diri dapat menawarkan kesempatan penting pada guru untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang gagal di kelas mereka. Guru dapat menggunakan pengajaran reflektif sebagai cara untuk menganalisis dan mengevaluasi praktik pengajaran mereka sendiri, sehingga mereka dapat fokus pada praktik pengajaran yang berhasil. Upaya yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan tanpa jawaban buku teks. Ketika guru mengajukan pertanyaan terbuka, terdapat berbagai jawaban dan sudut pandang. Jawaban siswa dapat mengarah pada kolaborasi yang kuat, percakapan yang mengasihkan, dan ide-ide baru, serta mendorong keterampilan kepemimpinan. Latihan ini juga dapat membantu siswa untuk menyadari potensi yang tidak pernah mereka temukan dalam diri mereka. Melalui pertanyaan terbuka, mereka juga dapat membuat hubungan dengan kehidupan mereka sendiri dalam cerita lain atau ke peristiwa dunia nyata. Upaya yang keempat yaitu menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel. Dengan berbagai metode pengajaran, penting bagi guru untuk mempertimbangkan cara menggunakan ruang kelas mereka. Misalnya, ketika guru dapat memindahkan furniture di sekitar kelas dengan mudah, mereka dapat menemukan bahwa itu adalah variabel yang penting untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Seiring berkembangnya pengajaran, ruang kelas harus menyediakan cara bagi siswa untuk bekerja sendiri, berinteraksi dengan teman sebayanya, dan menyediakan area kolaborasi. Banyak ruang
Kelas saat ini masih penuh sesak, berantakan, ruang bising yang tidak memiliki ruang untuk bergerak dengan mudah, sehingga menyebabkan kesenjangan sosial dan berkomunikasi, dan akhirnya menimbulkan hambatan saat siswa perlu berkonsentrasi. Jadi demikian pembahasan untuk pendidikan berbasis kompetensi.